Welcome to channel Fun 3G. Nah, mumpung suasananya masih di bulan Ramadan nih, jadinya kita akan ngebahas satu hal yang cukup identik dengan bulan Ramadan, tapi kurang banyak diketahui oleh kita, yaitu zakat. Bukan hanya zakat fitrah loh. Jadi, apa sih yang kalian ketahui tentang rukun Islam yang satu ini? Jadi, sedikit disclaimer, karena gue bukan ustadz dan hanya pernah ikut pesantren kilat, jadi gue nggak bakal terlalu banyak ngebahas di sisi seperti hadis ataupun hukumnya dan lain-lain, which is I'm not the expert on that. Tapi gue justru akan ngebahas zakat dari pendekatan yang sedikit lebih berbeda. Contohnya dari pendekatan sosial ekonomi, psikologi, dan juga financial literacy. Nah, jadi yang bakal gue sharing sebagian besarnya berasal dari pengalaman gue pribadi saat gue magang di Dompet Duafa di Yogyakarta. Gue juga udah lakuin beberapa riset, which is I would like to share with you. Sekarang kita akan ke pertanyaan yang paling krusial. Kenapa ya kira-kira penyerapan zakat di Indonesia itu masih sangat rendah? Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang paling sedikit dipahami, terutama oleh orang-orang Muslim. Biasanya nih, kita taunya kan baca dua kalimat syahadat, sholat, puasa, tiba-tiba udah naik haji aja. What? Padahal seharusnya rukun Islam kan dikerjakan secara berurutan. Ibaratnya kita baca dua kalimat syahadat untuk sebagai tanda masuk Muslim nih. Kita sholat sebagai salah satu bentuk ibadah kita, which is habluminallah, dan kemudian kita berpuasa. Nah, kenapa kita harus puasa dulu sebelum zakat? Biar harapannya kita juga ikut merasakan apa yang sebagian besar saudara kita mungkin juga rasakan. Which is selama ini kita taking for granted. Contohnya makan 3 kali sehari. Sehingga setelah berpuasa kita jadi bisa lebih tergerak untuk mengeluarkan sebagian harta kita yang justru menjadi hak dari orang lain, yaitu melalui zakat. Kenapa jadi terang banget ya? Nah, terus pertanyaannya, naik haji gimana dong? Lah, kan perintahnya naik haji bagi yang mampu. Jadi harusnya rukun Islam yang naik haji ini menjadi satu-satunya rukun Islam yang opsional. Tapi di Indonesia kita ngelihat fenomena yang sebaliknya, di mana orang justru lebih berlomba-lomba untuk naik haji ketimbang bayar zakat. So, instead of tukang bubur naik haji, harusnya dibikin juga nih sinetron yang namanya tukang bubur bayar zakat. Tahu nggak sih, berdasarkan laman bisnis.com, potensi nasional zakat Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 233,84 triliun. Akan tetapi baru bisa terrealisasikan sebesar 8 triliun atau terserap 3,5% saja. Terus kenapa bisa rendah banget ya? Nah, alasannya ini cukup beragam. Misalkan, pertama, pemahaman yang masih bercampur antara zakat, infak, sedekah, sama wakaf, which is semuanya itu berbeda. Jadinya biasanya kita cenderung untuk menganggap kalau kita udah bersedekah itu sama aja dengan kita berzakat. Padahal itu beda loh, dimana zakat itu dia ada haulnya, ada nisabnya, seperti misalkan 85 gram emas dalam setahun, serta harus dikalkulasikan sebesar 2,5% dari total harta atau penghasilan yang kita miliki. Soalnya gue udah pernah juga nih pengalaman ketika gue jadi fundraiser, misi Pak, zakat tahun ini udah ditunaikan belum? Oh, saya kemarin udah nyumbang banyak kok ke masjid dekat rumah. Padahal meskipun sudah menyumbang, hal ini tidak bisa disamakan dengan zakat. Karena kalau kita berzakat itu harus beneran diniatin untuk berzakat, bukan sedekah. Dan itu pun harus dihitung terlebih dahulu. Dan juga ada penerimanya kan, yaitu 8 mustahik zakat yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Terus yang kedua, yaitu tidak adanya lembaga penegak hukum seperti kantor pajak yang bisa memaksa warga untuk membayar zakat. Meskipun pada kenyataannya zakat ini sifatnya wajib. Jadinya biasanya kita sendiri merasa berat untuk membayar. Contohnya saat kita udah membayar pajak, otomatis kita merasa, kok gue harus bayar zakat lagi sih, kan kemarin udah bayar pajak. Padahal tahu nggak sih kalau di Indonesia sekarang zakat sudah bisa digunakan sebagai pengurang pajak kena penghasilan. Jadi kalau misalkan kalian udah bayar zakat nih, akan ada form yang diberikan atau kwitansi yang bisa kalian apply untuk mengurangi pajak penghasilan kalian. Terus yang ketiga, yaitu masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola pajak seperti Basnas dari pemerintah ataupun lembaga swasta seperti Dompet Duafa, Lazismu, dan juga yang lainnya, which is udah sangat kredibel. Sehingga biasanya masyarakat cenderung untuk memberikan zakatnya langsung ke orang-orang yang mereka kenal. Hal ini sebenarnya tidak apa-apa, akan tetapi memberikan zakat melalui lembaga itu memiliki keuntungan sendiri. Lah,
kok bisa ya? Nah, hal ini akan gue bahas di video yang terpisah biar video kali ini untuk introduction soal zakat nggak terlalu panjang. Sekarang kita udah tahu masalahnya, jadi kita akan ke pertanyaan paling besar yaitu, tahu nggak sih kalian arti dari zakat itu apa? Nah, zakat dari istilah bahasa memiliki dua makna yang paling utama, yaitu yang pertama, untuk menyucikan dan membersihkan, dan yang kedua yaitu untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi bisa dianggap fungsi pertama dari zakat adalah untuk membersihkan atau menyucikan harta yang kita miliki. Wah, maksudnya kayak gimana nih? Kan penghasilan gue nggak haram. Iya, emang benar. Tapi di zaman sekarang kan di mana ekonomi itu saling terhubung satu sama lain, apalagi kalau istilahnya orang itu di kapitalis ekonomi, di mana uang ribanya itu agak sulit untuk diketahui udah yang mana. Dan juga selain itu, zaman sekarang kan kita udah mulai giat yang namanya berinvestasi, which is we never know kira-kira kemana uang yang kita investasikan itu diputar. Nah, tugas zakat adalah untuk membersihkan this part of a wealth yang kita miliki, dan juga 2,5% dari harta yang kita miliki apabila kita udah mampu berzakat itu belong untuk orang yang tidak mampu. Selain itu, tahu nggak sih kalau berzakat atau memberikan sebagian harta yang kita miliki memiliki benefits, yaitu untuk cleansing our mind dan juga cleansing our soul. Nah, gimana maksudnya tuh membersihkan hati dan pikiran? Jadi, menurut studi yang dilakukan oleh Profesor Michael Norton dari Harvard Business School menunjukkan bahwa ketika seseorang berdonasi kepada orang lain, maka tingkat kebahagiaan yang diperoleh justru lebih tinggi ketimbang ketika kita membelanjakan uangnya untuk diri kita sendiri. Terlepas dari anggapan kita bahwa pengeluaran untuk diri kita sendiri itu justru membuat kita lebih bahagia. Padahal sebaliknya kan. Selain itu, menurut buku Why Good Things Happen to Good People karya Stephen Foss ditunjukkan bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, terjadi peningkatan dari segi kesehatan, terutama kepada orang-orang yang memiliki penyakit kronis. Jadi terbuktikan kalau ketika kita memberi kepada orang lain, hal itu memberikan efek positif kepada mental dan juga fisik kita. Selain itu, zakat juga mampu memberikan kita financial literasi yang lebih baik dan juga untuk mengurangi wealth inequality. Ingat ya, kesenjangan harta bukan hanya kesenjangan penghasilan. Lah, emang beda ya? Beda dong, makanya yang dizakatin itu bukan cuman zakat penghasilan, tetapi juga zakat mal. Kalau masih belum ngerti, berikut gue kasih contoh kasus nih. Misalkan gue Galang, umur 20 tahun, fresh graduate, gaji 20 juta sebulan. Tabungan 0 rupiah, dan masih ada tanggungan student debt. Berarti pada kondisi ini, Galang cuma dikenakan zakat penghasilan, tapi tidak dengan zakat harta. Kemudian kita masuk di kasus yang kedua. 10 tahun kemudian, masih orang yang sama nih, namanya Galang, umur 30 tahun. Nah, setelah 10 tahun bekerja, akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dini dan traveling around the world. Usut punya usut, ternyata si Galang nih udah punya passive income, baik berupa aset, saham, obligasi, bitcoin, kos-kosan, emas batangan, dan semuanya senilai 100 miliar rupiah. Nah, dalam posisi ini berarti dia sudah tidak membayarkan zakat penghasilan, akan tetapi justru perlu membayarkan zakat mal alias zakat harta yang dia miliki. Nah, benefits yang terakhir dari zakat dari segi finansial adalah karena zakat mampu membuat finansial literasi kita lebih baik, yaitu dengan cara membuat kita jadi lebih rajin untuk menghitung bukan hanya penghasilan, tapi juga aset yang kita miliki. Karena sebelum kita berzakat kan kita diperintahkan dulu nih untuk menghitung secara keseluruhan aset-aset yang kita miliki. Jadi bukan cuma hanya uang tabungan atau cash serta penghasilan, tetapi juga aset seperti emas. Terus misalkan sekarang kan ada saham atau bitcoin, dan juga yang paling penting hutang sama cicilan kita, serta udah berapa lama kita memiliki harta tersebut. Biasanya nih salah satu kesalahan terbesar dari kita, terutama milenial ataupun bapak-bapak pebisnis, yaitu kita terlalu sibuk buat nyari duit tapi lupa untuk ngitung duit. Jadinya meskipun duitnya banyak nih atau udah kerja keras, tapi ketika ditanya asetnya di mana aja, lah we have no idea. Kenapa? Karena emang nggak ada catatannya. Padahal menurut Ibu Sri Mulyani ya, jangan sampai Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. dan instead yang harus kita lakukan sebelum membayar zakat adalah Membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku.
Jadi, gimana menurut kalian pembahasan soal zakat di Bincang 3G kali ini? Kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa like and share ke teman-temanmu dan juga keluargamu yang menurut kamu penting untuk diedukasi soal zakat. Selain itu, kalau kamu ada pertanyaan soal zakat, kamu bisa tinggalkan di komen dan juga gue udah berikan link dari riset yang udah gue lakuin di deskripsi video ini. And see you in the next video.